Dari Yoginya udah lega? Udah ya. Tadi pas tampil ada grogi nggak? Enggak dong. Dari season berapa ini? 16 ya. Oh, berarti nggak terlalu lama menunggu ya Yogi ya. Oke, kalau gitu langsung saja nih Kak Tessa kita dengarkan komentar dari siapa nih kira-kira? Ya, langsung saja kita dengarkan penampilan Yogi dari Kak Siti Thohira SPD. Silahkan Kak Siti. Ya, terima kasih Kak Desa dan Rizal. Assalamualaikum Ustadz Yogi. Waalaikumsalam Ustazah. Alhamdulillah sehat ya. Siap Ustazah. Alhamdulillah. Kak Rizal, saya nggak pandai nih muji-muji kayak Kak Irham. Nggak pandai muji ya? Nggak pandai saya muji-muji. Pandainya apa Kak Siti? Ya jadi nanti saya pandai-pandaikan aja. Disampaikan sesuai penampilan tadi ya Kak Siti ya. Silakan Kak Siti. Oke Yogi, bijaklah dalam memilih teman dekat. Judulnya oke. Udah nggak seperti yang sebelum-sebelumnya ya Kak ya, di episode sebelumnya, di tahap sebelumnya biasanya itu kebanyakan kan judulnya yang umum-umum sifatnya. Kalau ini alhamdulillah udah progresnya itu udah meningkat ke yang jenis-jenis how to, kayak tips kayak gitu, bagaimana cara memilih teman dekat kayak gitu kan jadinya, maksudnya tema yang dibawakan oleh Yogi ini. Bijaklah dalam memilih teman dekat. Nah jadi Yogi ini tadi sudah diawali dengan sebuah hadis ya, dan hadisnya itu sangat bagus, sangat relate dengan judul yang dibawakan. Kemudian Yogi juga sudah mengangkat fenomena yang sekarang ya, banyak remaja bahkan anak SD nih yang sekarang udah sangat terpapar dengan teknologi, khususnya media sosial seperti FB, TikTok, Instagram gitu ya Yogi sampaikan. Nah jadi di sini saya mau nanya, Yogi ada main media sosial tersebut? Ada dong. Nggak ada. HP juga punya. Masya Allah. Jadi kalau teman-temannya pengen nelpon Yogi atau WA Yogi pakai handphone siapa? Ya nggak ada. Di sekolah aja komunikasinya. Wih. Emang luar biasa ya. Sama dong kayak zaman kita dulu ya Kak Irham. Beda zaman Kak Siti. Jarang loh ya Kak Siti ya ditemui ya Kak ya. Iya, jarang Sampai sekarang sekali. rata-rata anak-anak udah pada punya handphone masing-masing. Bahkan yang masih bayi itu juga udah pegang handphone ya, kayak Tapi bentar Kak Siti, boleh nanya dikit sama Yogi. Emang Yogi nggak ganggu gitu, nggak punya handphone, nggak bisa lihat YouTube, nggak bisa lihat Google, nggak cari informasi di Google, apa nggak ganggu? Ya enggak dong. Ya waktu yang ada buat ngerjain aja lebih bermanfaat. Wush, Masya Allah. Jawabannya kena mental kita ya. Semoga tetap istiqomah seperti itu ya Yogi ya. ya luar biasa ya, Masya Allah. Wah, mudah-mudahan nanti menjadi inspirasi ya untuk teman-teman semuanya, untuk adik-adik semua, khususnya adik-adik yang setia menonton Akademi Dai Cilik ini ya Yogi. Masya Allah. Oke Yogi, tadi sudah dimulai dengan hadis, kemudian contohnya juga sangat relate, sangat bagus. Kemudian untuk pemilihan ayat juga sangat bagus ya. Pemilihan ayatnya tadi di surah At-Taubah ayat 119. Nah, cuma gini nih Yogi nih. Tadi ayatnya sudah bagus, sudah dibacakan dengan bacaan yang bagus, iramanya juga bagus. Irama apa tadi yang dibawa itu? Enggak tahu. Ya, Nggak irama Jiharka ya. Jiharka itu setahu saya itu irama yang sangat disukai oleh Rasulullah kalau membaca Al-Quran. Masya Karena Allah. iramanya itu ceria kayak gitu. Bahagia gitu ya, happy bawaannya ya. Masya Allah. Ya. Oke, pemilihan ayatnya bagus, hanya saja untuk ulasan dari ayatnya ini yang kurang. Nah, ayatnya sudah sangat bagus nih, sudah sangat masuk. Tadi kalau kita lihat bijaklah dalam memilih teman, tentu ayat yang kita ambil itu yang berkaitan dengan bagaimana cara kita memilih teman tersebut kayak gitu kan. Dan yang kita harapkan pun, kami harapkan pun sebagai audiens, apa sih, bagaimana sih kriteria teman dekat itu nanti? Bagaimana sih kriteria teman yang bisa kita jadikan teman dekat? Tentu seperti itu. Nah, ayatnya sebenarnya sudah menjawab, hanya saja dari cara pengulasannya saja, Kak Rizal. Belum disampaikan mungkin seperti itu ya Ustaz. Iya, jadi di ayat ini disebutkan, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan bersamalah dengan orang-orang yang Benar. benar. Jadi di sini Allah perintahkan kita untuk bertakwa, untuk melaksanakan perintah Allah dan juga menjauhi larangannya.
dan kemudian bersamalah kamu dengan orang-orang yang benar. Nah, jadi sebenarnya sudah terjawab, carilah orang-orang yang benar. Nah, kemudian pertanyaannya, orang-orang yang benar itu seperti apa? Nah, Itu yang perlu ini- kemudian ya, diulas. ini yang belum dijelaskan sama Yogi. Nah, sebenarnya kalau kita melihat tafsir itu bakal ketemu jawabannya. Contoh, kalau kita lihat tafsir Jalalain, orang yang benar yang dimaksud di ayat tersebut itu adalah orang yang benar dalam hal iman dan menepati janji. Nah, itu kalau di tafsir Jalalain. Kemudian di tafsir Ibnu Katsir. Nah, ini yang saya sebutkan tafsir yang umum-umum saja ya Kak ya. Iya, iya. Tafsir Ibnu Katsir, jujurlah kalian dan tetaplah kalian pada kejujuran. Niscaya kalian akan termasuk orang-orang yang jujur dan selamat dari kebinasaan serta menjadikan bagi kalian jalan keluar dari urusan kalian. Jadi luar biasa sekali kan kalau seandainya kita tahu teman yang bisa kita jadikan teman dekat itu seperti apa, dan kemudian kita dapatkan teman yang seperti itu, tentu itu kan akan menjadi berkah yang sangat luar biasa untuk diri kita sebagai orang yang sudah menjadi teman dekatnya. Kayak gitu kan? Alangkah lengkapnya tadi Alangkah lengkapnya. kalau itu diulas begitu ya, sehingga mendapatkan kriteria teman yang baik itu seperti apa. Iya. Dan kemudian menurut Imam Ahmad sendiri dalam tafsir Ibnu Katsir dikatakan bahwa yang benar tadi itu dapat membimbing kita ke arah kebaikan, itu pasti. Nah, tadi kan banyak tuh ya dari tafsir Jalalain, Ibnu Katsir dan tafsir-tafsir lain. Mungkin kalau kita lihat bahasa tafsir itu bahasanya terlalu kaku. Ya kan, terlalu Menepati kaku. janji ya. Kemudian banyak hadis-hadis, riwayat-riwayat, asbabun nuzul segala macamnya kan di situ. Mungkin kita nggak pusing kalau melihatnya. Tapi disinilah tugas seorang dai, bagaimana kita memahami ayat tersebut melalui tafsir itu dan kemudian kita sampaikan lagi dengan bahasa yang lebih sederhana. Dengan begitu, tentu penonton akan lebih mudah untuk memahaminya. Mudah mencernanya Ya, juga mudah ya. mencerna. Jadi terjawab judulnya. Kayak gitu. Jadi maksud Di situ kurangnya dari Sebenarnya sudah penampilan. terjawab, hanya saja kurang diulas saja supaya lebih terbayang nih teman dekat, kriteria teman dekat itu seperti apa. Jadi kita tahu, oh berarti ini bisa nih kita jadikan teman dekat. Ini nggak usah. Karena kan memang kalau kita lihat seseorang itu pasti akan Allah dekatkan dengan orang-orang yang seperti kita, yang sesuai seperti cerminan kita, diri ya. cerminan sebenarnya. diri. Istilahnya kalau sekarang ini circle pertemanan ya Kak ya, circle pertemanannya tentu akan yang sesuai dengan kita, yang sama. Kalau yang rajin sholat tentu yang dengan rajin Temannya sholat. juga itu ya kan? Yang suka murojaah tentu yang Temannya juga sesama suka murojaah. supaya bisa saling simak-simakan kan Iya, ketika iya. murojaah. Yang sopan dengan yang sopan, yang rajin belajar dengan yang rajin belajar, Saling mengkoreksi ya Kak Iya. ya, satu sama lain. saling melengkapi, bisa saling bertukar pikiran seperti itu. Karena apa? Karena kalau misalnya nggak sesuai dengan diri kita, tentu nanti timpang, senjang kayak gini kan, tinggi sebelah, tentu nggak nyaman. Akhirnya nanti bubar, nggak bisa jadi teman dekat lagi. Kalaupun masih memaksakan untuk jadi teman dekat, nanti tibanya toksik ya Kak ya. Ibaratnya itu kata B.J. Habibie almarhum nggak sefrekuensi. Nggak sefrekuensi. Jadi nggak nyambung dia Iya. kan. Kalau dia sama-sama teman-teman yang satu frekuensi saling murojaah, Iya. nyambung jadinya. Iya nyambung. Jadi kayak kalau istilahnya di apa Kak, kan kemarin baru mental health day ya sedunia, hari Iya, kesehatan iya. mental itu teman toksik kalau misalnya teman-teman tuh yang nggak sesuai sama kita. Jadi nggak perlu dipaksakan juga kan Kak. Kalau emang baik. nggak sesuai sama diri kita. Ada lagi Kak Siti? Di penegasannya saja lagi ya. Ya. Di penegasannya tadi di bagian kesimpulan itu sebenarnya Yogi sudah menyampaikan kesimpulan, hanya saja kalau dilihat kesimpulannya itu menambahkan penjelasan dari isi, jadi belum disimpulkan. Nah jadi untuk kesimpulan bisa kamu tegaskan nanti, bukan nanti ya, tapi bisa kamu tegaskan dari yang surah tadi, bahwa dalam memilih teman dekat itu kita yang pertama bertakwa dulu, Ya. kemudian pilihlah teman-teman yang Yang benar. benar. Dan kemudian tadi disampaikan oleh Casey, yang kedua itu lihatlah temannya. Bisa kita mau berteman dengan A, kita lihat temannya si A ini, si B misalnya. Kita lihat aja temannya nih, yang B kita tanya-tanya atau segala macam gitu. Itu bisa menggambarkan si A, tentu kayak gitu. Itu tadi sudah
Yogi sampaikan, sudah Yogi jelaskan, hanya saja tinggal dipertegas saja lagi di bagian kesimpulan. Baik. Oke, itu saja Yogi. Kalau oke, itu saja. Itu saja ya. Baik. Sudah cukup. Sudah cukup banyak ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Sukses selalu untuk Yogi. Amin ya rabbal alamin. Kira-kira paham nggak Yogi tadi? Paham dong. Paham dong. Kata saya mau tanya dong, Yogi sudah memilih teman yang baik belum untuk menjadi teman dekat Yogi? Di Oke. sekolah loh, di sekolah. Kan orang banyak nih yang mau berteman sama Yogi, mau dong main sama Yogi. Tapi Yogi ada nggak memilih teman-teman untuk yang mana nih yang bisa dekat sama saya? Gimana? Ada nggak? Ada. Ada ya? Ada nggak kriteria khusus yang Yogi ini? Ya, Dia rajin sholat, ada nggak? bisa membantu murojaah gitu, Oh. membantu tasbih gitu. Oke. Bantu. Berarti yang dia cari teman yang saling mengisi, saling support gitu. Dia nggak mau hafalannya hilang gitu. Benar. Jadi cari teman yang memang memperkuat hafalannya, menambah hafalannya begitu. Jadi Keren bermain sekali. tapi tetap memperlancar hafalan juga ya Kak Rizal ya. Gitu ya Yogi ya. Cita-citanya mau jadi hafiz gitu ya. Iya, Sekarang udah berapa kalau boleh tahu? udah 8 juz. Masya Allah, agak jauh-jauh kita ini ya. 8 langkah Kak Rizal ke sebelah sana 8 langkah. Ya udah, kalau gitu lanjut istiqomah, semoga nanti kelak menjadi hafiz ya, hafiz 30 juz. Amin ya rabbal alamin. Kita berikan tepuk tangan untuk Yogi Kurnia Ilahi.